Latimer diagram. Untuk penentuan potensial reduksi standar dapat ditentukan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah menggunakan diagram Latimer ini. Diagram Latimer sendiri merupakan diagram potensial reduksi standar untuk satu set spesies yang saling berhubungan. Biasanya berfungsi digunakan untuk memprediksi kekuatan daya oksidasi atau reduksi suatu pasangan spesies berdasarkan potensial standarnya. Atau help predict stability relative to higher and lower oxidation states, usually at one fixed pH. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara menghitung Latimer diagram dari nitrogen dalam suasana asam. Dalam suasana asam. Pertama, kita harus mengetahui bentuk dari diagram Latimer. Jadi yang seperti ini merupakan bentuk dari Latimer diagram atau diagram Latimer. Dari NO3- ke NO2O4 dengan nitrogen yang memiliki bilangan oksidasi plus 5 dan nitrogen di dalam N2O4 juga mengandung bilox plus 4. Kalau ini plus 3, kalau ini plus 2, kalau ini minus O2 min, ini berarti plus 1. N2 yaitu dalam bentuk gas, berarti dia memiliki bilox 0. Di sini NH3OH plus NH3OH plus O-2 ini plus 1 min 1. Di sini plus 5 min 2 dan plus 2 min 2 dan NH4 min NH4 plus, maksudnya NH4 plus min 3. Dengan diagram Latimer seperti ini akan diketahui juga untuk NO3- dan N2O4 perubahannya yaitu NO selnya 0,803, N2O4 ke HNO2 NO selnya 1,07. Dan bagaimana cara mengetahui NO selnya? Kita bisa cari tahu di internet. Silakan cari tahu potensi NO selnya, perubahannya dari sini ke sini itu berapa. Jika kalian menemui soal seperti ini, biasanya akan diketahui di soal untuk NO sel per spesi, perubahan spesi NO2, misalnya N2O4 ke HNO2 seperti itu, kan diketahui di soal. Terus kita menghitung apanya? Pertama, lakukan menghitung biloxnya seperti tadi. Kedua yang dilakukan yaitu menghitung harga E. Harga E dari NO sel dari perubahan bilox yang ini NO3- ke N2 ke bilox yang 0 yang stabil. NO3 pertama tuliskan persamaan reaksinya. NO3-. Jika kita menghitungnya dalam keadaan suasana asam, berarti yang harus dilakukan adalah
dengan menulis persamaan H+ dan H2O di kanan, H+ di yang H2O yang O-nya H2O yang tidak memiliki O, ini memiliki O, berarti kita tambahkan H+. Kalian tahu kan bagaimana dalam suasana asam bagaimana menulisnya di materi redoks. NO3- plus H+ plus elektron menghasilkan N2 dan H2O. N2 dari mana? Yaitu NO3- menuju N2 sini. Bagaimana kita menentukan E0 selnya, sedangkan perubahannya itu bukan per ini ke sini, ini ke sini, bukan, tapi dari ini ke sini. Yaitu dengan rumus ini. E0 sel sama dengan jumlah N kali E per jumlah N. Jumlah N sendiri merupakan elektron pada reaksi atau perubahan biloks unsur yang ditanya. Dan E adalah potensial reduksi standar pada reaksi. Potensialnya itu yang ini. Sedangkan elektron pada reaksi atau perubahan biloks unsur yang ditanya berarti untuk +5, +4, +1 gitu. Jadi kita bisa tulis misalnya di persamaan yang A, 2NO3- ke N2, ya kan, melalui berapa? 1, 2, 3, 4, 5 spesi. Pertama NO3- ke N2O4. Berapa perubahan biloksnya? 1. Berapa E-nya? 0,803. Ditulis 1 dikali 0,803. Karena jumlah berarti sampai pada yang diinginkan, yaitu N2. Tambah tadi setelah ini ditambah apa? N2O4 menuju HNO2 dengan potensial reduksinya 1,07 dan perubahan biloksnya yaitu 1 + 1 kan. Berarti 1 kali dikali 1,07 plus apa lagi? Plus ini 0,96 dikali perubahan biloksnya 1 plus gitu sampai N2 sini. Berarti dia melalui berapa N-nya? N-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dibagi 5. Jika dihitung yaitu ini. Jika dihitung maka menghasilkan 6,229. Nanti hasil atas ini 6,29 dibagi 5. 5 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 spesi. 5 persamaan. Melalui 5 persamaan. Gitu. Kalau disingkat menjadi seperti ini. Sret. Tapi apa yang harus dilakukan setelah menghitung E-nya? Menghitung E-nya sudah, lakukan penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi dalam suasana asam masih ingat kan? Oke, kita ulang. Misalnya kita NO3- H+ elektron N2 H2O. Ini dalam suasana asam sekali lagi. Terus untuk pertama yang tetap N2 yang di kanan N2, yang di kiri N-nya juga harus 2. Jadi dikasih 2 di sini. O-nya 6. Di sini yang kanan juga harus 6, dikasih 6. Kemudian H-nya 12, di sini juga harus 12, dikasih 12. Elektronnya berapa? Elektronnya tergantung. Ini muatan totalnya ini 0. Berarti yang di kiri juga harus 0. Coba 2 kali ini minus min 2, ini plus 12, berarti berapa? 10 plus. Terus ini 10 juga. Jadi di sini 0. Muatan totalnya 0, ini juga muatan total 0. Dan dilakukan dari selanjutnya lakukan persamaan N2O4 ke N2 juga. Lakukan hal yang sama. Menghitung E-nya dulu dengan jumlah dibagi jumlah
ininya, spesinya lebih mudah. Tuh 2, 3, 4 perubahan. Jumlah persamaan 1, 2, 3, 4. Itu dibagi 4 nanti. Nah, ini jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini terus bagi 4. Terus lakukan persamaannya juga. Persamaan reaksinya yang dibutuhkan berapa elektron. Oke, begitu sampai pada HNO2 N2. Lakukan persamaan juga yang persamaan D dari N2 NO ke N2, terus persamaan E dari N2O ke N2. Terus sampai pada N2O ke N2. Selanjutnya kalau ini bagaimana? Ke arah 1, 1. Tadi kan menuju N2 semua. Nah, sekarang dari N2 ke 1, 1 spesi. N2 yang F dilihat N2 ke NH3OH+. Terus yang G N2 ke N2H5+. Kemudian yang H dari N2 ke NH4+. Nah, untuk itu kita menghitung bersama-sama. Yang kiri N-nya 2, yang kanan juga N-nya harus 2. 2. Kemudian hanya totalnya ada 8. Ini juga harus 8. Oke. Udah. Nah, di kanan itu plus 2. Di sini juga harus plus 2 yang kiri jumlah muatannya. Berarti ini harus ditulis elektronnya ada berapa? 6, ya kan? Ini 8 plus dikurangi 6 jadi plus 2 gitu. Untuk elektronnya untuk S-selnya, NO cell berarti berapa? Dari N2 ke NH4 ada berapa aja? N2 ke NH4. Oke, coba kita pakai kalkulator. N2 ke NH4 melalui N2 ke NH3 dulu, NH3OH+ dulu. Minus 1,87 plus 1,41 bukan plus ya, ini plus 1,41 plus 1,275. Hasilnya 0,815 dibagi 1, 2, 3 dibagi 3 0,271 positif 0,27. Kita ambil 1, berarti kita ambil 2 di belakang koma aja, jadi 0,27 volt. Nah, kita sudah menemukan harga E semuanya ya. Kemudian harga delta G atau energi Gibbs. Energi Gibbs dengan rumus minus N kali F kali E, dengan N merupakan banyak elektron yang dilibatkan, F yaitu Faraday. Faraday sendiri itu ketetapan, jadi boleh tidak dihitung, maksudnya biar lebih mudah. Terus E potensial ini. Kemudian potensial yang kita hitung sebelumnya. Nah, fungsinya itu kita setelah menghitung E akan kita menghitung delta G di sini. Jadi E dibutuhkan juga. Untuk persamaan A, yaitu persamaan yang A1 tadi, kita tulis ulang lagi ya. Nah, itu delta G-nya dengan rumus min NF kali E. Min N-nya berapa? N itu jumlah elektron. Elektron yang dilibatkan itu 10 tadi. 10 sama ya, 10 elektron. Jadi minus 10 kali F Faraday kali E-nya berapa? E-nya kita tahu tadi 1,25 tadi. 1,25 ini.
Jadi minus 10 kali F kali 1,25. Hasilnya minus 12,5 F Faraday. Tadi kan kita nggak ngitung ya, karena pasti tahapannya sama. Kemudian yang persamaan B dengan sama juga dengan persamaan B. Tadi menulisnya ngeplak ya dari sini dengan 1,36. Ini 1,36 F. Elektron yang terlibat ada 8, minus 8. Minus 8 kali F kali ini hasilnya pasti minus 10,88. Begitu halnya dengan persamaan C, D, E, F, G. Nah, H yang barusan kita hitung, ada berapa elektron yang terlibat? Ada 6 elektron yang terlibat. Oke, kita tulis. Ada 6 elektron yang terlibat. Kemudian F kali E0-nya 0,27 positif 0,27. Hasilnya nulisnya 0,27 kali berapa tadi? 6 elektron yang terlibat kali 6. Hasilnya 1,62. Karena ini tadi minus, jadi hasilnya minus 1,62 Faraday. Oke, dari setiap persamaan kita sudah mengetahui harga delta G-nya atau energi Gibbs-nya. Kemudian tentukan grafik delta G versus tingkat oksidasi atau oxidation state. Di sini kita membuat grafik antara dengan delta G-nya seperti ini grafiknya. Jika disandingkan, apakah sama? Oke, delta G dengan tingkat oksidasi. Tingkat oksidasi yang mana yang dimaksud dengan tingkat oksidasi? Kita sudah mengetahuinya di perhitungan yang pertama, yaitu plus 5, plus 4, plus 3, plus 2 untuk setiap spesinya. Spesinya kita tahu bilox nitrogennya tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan seperti gambar di samping. Contohnya, jika N-nya minus 3, tadi ada yang paling tinggi minus 5 dan yang paling rendah minus 3 ya. Nah, paling rendah minus 3, paling tinggi minus plus 5. Nah, minus 3 tadi barusan yang kita hitung berapa? Yang biloxnya minus 3 tadi, apa yang biloxnya minus 3? Yaitu NH4. Ini NH4. Maka NH4 ini Gibbs-nya yang persamaan H, berarti Gibbs-nya minus 1,62. Belum dihitung di sini. Minus 1,62. Minus 1,62 sekitar sini. 1,6. Oke, sudah digambar. Jadi untuk grafik antara delta G versus N atau tingkat oksidasi adalah seperti yang di kanan ini. Yang di kanan ini. Jadi di sini kita bisa tahu grafik delta G versus tingkat oksidasi. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menuliskan diagram Latimer dari nitrogen di suasana asam sampai pada menuliskan grafik delta G versus tingkat oksidasi atau N, oxidation state.